7 orang samurai berpuluh-puluh tahun yang lalu di Jepang, di lereng sebuah gunung yang tinggi, tempat awan-awan hitam menggelantung enggan melayang, menganga sebuah gua yang lebar sekali. Gua ini adalah sarang penyamun. Setiap malam, penyamun-penyamun itu turun ke lembah, bagaikan gerombolan serigala lapar. Mereka merampok dan mengobrak-abrik desa-desa serta membunuh siapa saja yang berani melawan. Banyak sudah prajurit gagah berani dikirim mendaki lereng gunung untuk menumpas gerombolan pengacau itu. Satu pun tidak ada yang kembali. Kaisar Mikado, penguasa negeri itu, menghadapi masalah rumit. Ia tidak mungkin mengirim prajurit-prajurit pilihan hanya untuk menaklukkan penyamun gunung. Di lain pihak, ia kasihan kepada penduduk desa yang selalu terancam. Maka dipanggilnya Raiko, kesatria samurai yang paling perkasa di seluruh Jepang. Sejak kecil, seorang samurai telah dididik untuk jadi kesatria yang terampil, berani, tangguh, pandai berkelahi, dan pantang menyerah. Kau boleh memilih sendiri pengawal-pengawalmu, senjata, dan segala peralatan perang
suatu istana yang indah, bunga-bunga dan pohon buah-buahan tumbuh subur di kebun istana. Tangan-tangan yang tak terlihat mengatur ini semua. Di perpustakaan istana, buku-buku membuka dan bersuara membaca sendiri. Mereka mengajarkan aneka pengetahuan kepada dua bersaudara itu. Kedua anak itu tidak takut, karena sejauh mereka bisa mengingat, sejak dulu memang begitu keadaan istana mereka. Ketika mereka sudah dewasa, mereka sering berdiri di menara istana dan memandang ke daerah pedusunan. Apa yang mereka lihat membuat mereka tidak ingin meninggikan istananya. Di sana selalu nampak ada perang. Batalion-batalion prajurit berderap merampas sawah dan ladang. Kadang-kadang mereka berperang sesamanya. Kadang-kadang merampas tanaman penduduk dan membakar rumah mereka. Ketika anak-anak itu masih sangat kecil, gelombang prajurit itu sering kali berbelok ke arah istana. Mereka berpikir, dalam istana seindah itu pasti tersembunyi harta yang sangat berharga. Prajurit-prajurit itu benar. Istana itu dilengkapi dengan perabotan yang mahal-mahal. Pakaian kedua penghuninya indah dan mahal-mahal. Peti perhiasan tergeletak begitu saja di meja rias si gadis. Peti-peti syarat bermuatan emas ada di mana-mana. Peralatan makan dari emas dan perak memenuhi lemari-lemari penyimpanan. Namun, belum pernah ada prajurit yang berhasil mencuri sesuatu dari istana tersebut. Istana itu seperti dikelilingi dinding yang tidak terlihat. Jika ada yang mencoba mendekat, udara di sekeliling dinding istana seolah-olah menebal dan menggulung mereka. Rasanya seperti berjalan di atas lumpur yang hidup. Meskipun di sekitar yang nampak hanya pemandangan pedusunan yang aman dan damai. Kata orang, istana tersebut dihuni hantu. Tidak seorang pun berani mencoba mendekati istana tersebut. Vilada, nama gadis itu, tidak mengerti kehidupan lain di luar dinding istana. Dia sudah terbiasa dilayani oleh pelayan-pelayan yang tidak terlihat. Kakaknya, Paul, masih bisa mengingat ibunya yang cantik jelita, serta ayahnya, bangsawan tampan penguasa istana itu. Paul masih ingat akan pelayan-pelayan yang selalu sibuk hilir mudik di istana. Dahulu, pintu istana selalu terbuka. Banyak tamu yang datang dan pergi. Ada juga pengembara-pengembara yang menginap karena kemalaman. Seiring Paul memandangi sebuah patung di taman istana, patung itu cantik sekali. Mungkin dulu adalah seorang wanita anggun yang sedang berjalan-jalan, yang kemudian tiba-tiba membeku menjadi batu. Ibu, ibu, bisik Paul. Mengapa ibu diam membeku? Aku yakin kau adalah ibuku. Mengapa aku dan Vilada tinggal dalam istana angker ini? Pada suatu hari di musim panas, ketika kakak beradik itu sedang memandangi pedusunan dari puncak menara istana, mereka melihat ada perubahan. Tidak ada lagi prajurit-prajurit yang berperang di pedusunan sana. Penduduk keluar dari persembunyian mereka di gunung-gunung dan membangun kembali desa mereka yang porak-poranda. Paul dan Vilada terkejut waktu suatu pagi muncul seorang penunggang kuda mendekati gerbang istana. Tidak ada lagi dinding ajaib yang menghalanginya. Dia masuk ke istana dan memanggil mereka. Perang sudah selesai, katanya. Majikanku, Panglima Janggut Kelabu, telah mengalahkan dan mengusir musuh. Negeri kita sudah aman. Dia adalah panglima yang pandai dan bijaksana. Tapi dia tidak berhasil memecahkan rahasia burung hijau. Para penasihatnya mengatakan hanya mereka yang tinggal di istana angker ini yang dapat memecahkan rahasia itu. Diutusnya aku mengundang kalian untuk menghadapnya dan memecahkan misteri ini.
susu dibalas air tuba. Seorang petani sedang asik mengumpulkan kayu-kayu kering ketika dia mendengar jeritan. Dia menoleh ke sana kemari, tapi tidak melihat siapa-siapa. Jadi diteruskannya mengumpulkan kayu. Sekali lagi terdengar jeritan. Kali ini ia mencari-cari dengan lebih teliti. Akhirnya dilihatnya seekor ular terjepit di antara batu-batu. Petani itu meloncat mundur karena takut. Ular adalah binatang licik, tapi binatang itu memohon mengiba-ngiba. "Tolonglah aku, Tuhan, keluarkan aku dari bawah batu ini." "Ya, aku bisa saja menolongmu," jawab si petani. "Tapi untuk apa? Kamu pasti akan mematuk aku dan menyemburkan racunmu. Bagaimanapun, ular tetap ular. Astaga, aku tidak akan pernah berbuat sekeji itu," kata ular. Akhirnya, dengan mengabaikan akal sehatnya, petani itu mengangkat batu yang menimpa si ular. Dibiarkannya ular merayap keluar. Tiba-tiba ular itu mematuknya. Nyaris. Untung petani itu masih sempat meloncat menghindarinya. "Nah, benar kan?" teriak petani. "Kamu ular licik. Aku tahu itu. Mengapa kau membalas budi baik dengan perbuatan keji? Aku tak mengerti." "Ada alasannya," jawab ular. "Memang begitulah hukum rimba. Air susu harus dibalas dengan air tuba." Petani itu tak sependapat dengan si ular. "Tidak semua orang setuju dengan pendapatmu," katanya. "Jika ada orang yang berbuat baik terhadapku, aku akan selalu mengingatnya dan berusaha membalas kebaikannya." Ular itu hanya mendengus. "Kita bertaruh saja," katanya. "Carilah siapa yang setuju dengan pendapatmu, maka kau akan kulepaskan." Petani dan ular itu pun berjalan bersama-sama. Mereka bertemu dengan seekor kuda tua yang melangkah terseok-seok. Ekornya yang berambut jarang dengan lemah berusaha mengusir lalat yang berhubungi kakinya. Si petani bertanya, "Menurut pendapatmu, kuda tua, budi baik harus dibalas dengan apa?" Kuda menjawab, "Dengan kejahatan." "Mengapa kau berpendapat begitu?" tanya petani kecewa. "Sebab," kata kuda tua itu sambil berusaha duduk dengan enak, "masih muda dan kuat, majikanku selalu merawatku dengan penuh kasih. Aku diberi kandang yang hangat dan jerami serta padi-padian yang cukup. Boleh makan sekenyangku. Tapi sekarang aku sudah tua dan lemah. Aku diusirnya begitu saja." "Nah, apa kataku?" dengus ular puas. "Sekarang juga akan kupatuk kau dengan gigiku yang berbisa." "Tunggu dulu," tergesa-gesa petani itu berseru. "Sebaiknya kita tanyakan pada yang lain lagi." Keduanya meneruskan perjalanan. Di padang mereka melihat seekor domba sedang merumput. Petani pun bertanya, "Menurut pendapatmu domba, budi baik harus dibalas dengan apa?" "Dengan kejahatan," kata domba tanpa menoleh. "Mengapa kau berpendapat begitu?" Domba menjawab, "Aku selalu memberikan wol untuk majikanku, tapi dia jahat. Di musim panas, dibiarkannya buluku tumbuh lebat hingga aku pingsan kepanasan. Di musim dingin, dicukurnya buluku hingga aku beku kedinginan." Ular pun mendesis, "Bagus, sekarang kupatuk kau dengan taringku yang berbisa." "Sabar-sabar," cegah si petani. "Pasti ada pendapat yang lain lagi." Mereka pun berjalan lagi. Untung
mengusirnya dengan acungan senapan dan 2 ekor anjing galak. Wah, kamu jadi pintar ya, seru Rubah. Memang benar kata ular itu. Oke, bentar ya guys ya. Oke, next. Cerita selanjutnya. Pelita ajaib. Zaman dahulu, di suatu kerajaan besar, hiduplah seorang prajurit bernama Mark. Mark adalah prajurit yang gagah berani. Beratus kali sudah dia berperang membela negaranya. Suatu hari, ketika raja sedang berkeliling, diiringkan pembesar-pembesar kerajaan, Mark maju ke depan lalu memohon. "Yang mulia," katanya, "bertahun-tahun aku mati, tapi kini untuk hidup pun gajiku tak cukup. Bolehkah hamba mohon kenaikan gaji?" Raja marah karena merasa terganggu. "Tidak tahu sopan santun," bentak aja. "Minggir, atau kusuruh pengawal memenjarakan kamu." Mark kembali ke pondoknya yang reot. Dibukanya pakaian prajurit, dilemparkannya tanda-tanda jasanya, lalu dia mengambil pedangnya dan melangkah pergi. Setelah berjalan berjam-jam, sampailah ia di hutan yang lebat. Dalam hutan itu ada pondok nenek sihir. Penyihir itu mau memberinya penginapan kalau Mark bersedia turun ke sumur tua, mengambilkan sebuah pelita bernyala biru. Mark setuju. Dia turun ke dalam sumur, duduk dalam keranjang yang diikat tali, dan talinya dipegangi si penyihir. Mark menemukan pelita itu, dan penyihir mulai menariknya ke atas. Tapi sesungguhnya dia berniat mengelabui Mark. "Berikan pelita itu padaku," serunya. "Nanti ku tarik kau ke atas." Tapi Mark sama cerdiknya dengan si penyihir. "Kau pasti akan menipuku," kata Mark. "Jika pelita ini sudah kau pegang, kau tidak akan membutuhkan aku lagi." Dengan marah, penyihir mencampakkan tali. "Pikirkan baik-baik kata-katamu," teriaknya. Untunglah Mark tidak cedera. Untuk menenangkan hatinya, dia menyalakan rokoknya dengan pelita itu. Tiba-tiba muncullah peri hitam di hadapannya. "Ada perintah, tuanku," kata peri itu. Mark terkejut, tapi cepat-cepat dia berkata, "Keluarkan aku dari sini." Peri itu tidak hanya mengeluarkan Mark dari dalam sumur, tapi juga memberinya rumah serta harta berlimpah. "Jika Tuan ingin memanggilku," kata peri hitam, "nyalakan pipa Tuan dengan pelita ini, dan aku akan datang." Mark menikmati hidupnya yang mewah, tapi tak ada lama, segera dia ingat bagaimana raja memperlakukannya dengan tidak adil. Dinyalakannya rokoknya dengan pelita itu, dan muncullah si peri hitam. Kata Mark, "Culiklah putri raja, bawa kemari." Ketika putri malang itu tiba di rumahnya, Mark memperlakukannya seperti pelayan. Keesokan harinya, dikembalikannya putri itu ke istana. Raja sangat marah waktu putrinya mengatakan bahwa salep perak tertinggal di sebuah rumah yang tidak dikenal. Dikerahkannya prajurit kerajaan untuk mencari salep perak itu. Akhirnya ketemu. Mark ditangkap dan dihukum mati, tapi dia mengajukan permohonan terakhir. Tentu saja untuk menyalakan rokok dengan pelitanya. Ketika peri hitam muncul, Mark menyuruhnya mengambil tongkat dan mukuli para pengawal, bahkan juga sang raja. Dia menjadi sadar. Mark diampuni dan dinikahkannya dengan putrinya. Kini raja tak lagi mudah marah, dan si peri hitam, dia tetap mengabdi dengan Mark. Dia selalu siap melayani Mark dan istrinya agar mereka selalu hidup bahagia. Tadi aku mulai jam 11. Selanjutnya judulnya Sayembara Putri Diomira. Oke. Kerajaan Bohemia diperintah oleh seorang raja yang amat berkuasa dan mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Putri
harus menikah, Diomira," kata raja. "Aku membutuhkan seorang menantu untuk membantuku memerintah negeri ini dan seorang cucu untuk meneruskan keturunanku." Diomira mengeluh. Dia tahu suatu saat kelak dia harus menikah juga. Tapi dia ingin menikah dengan seorang pemuda yang tampan, pandai, dan bijaksana. Sampai saat ini, dia belum menemukan pilihan hatinya. Baginya, mereka yang melamarnya semuanya membosankan. Diomira merencanakan untuk menunda pernikahannya sampai dia menemukan pemuda yang berkenan di hatinya. "Ayahanda," katanya sambil tersenyum, "aku akan menikah dengan pemuda yang dapat memenangkan sayembaraku. Dia harus duduk diam di dalam sebuah kamar bersamaku selama 3 jam dan tidak boleh membiarkanku keluar dari kamar itu." Raja merasa lega. Sayembara itu nampaknya tidak sulit. Bagaimana seorang gadis bisa keluar dari kamar yang tertutup? Diperintahkannya beberapa pangeran
salju adalah peri yang paling cantik di seluruh dunia. Bertahun-tahun yang lalu, dia tinggal di pegunungan tinggi yang disebut Pegunungan Alpen. Dalam sebuah gua besar di puncak pegunungan yang paling tinggi dan diselimuti salju abadi, disitulah istananya. Bagian dalam istananya serba putih. Ruang utama berdinding kaca dan terbuat dari papan-papan es yang dihaluskan. Satu bayangan akan terpantul ratusan kali, sehingga seolah-olah ada beratus-ratus orang berdiri di sana, meskipun sesungguhnya hanya ada satu. Halo, SMR Dream. Suara-suara akan dipantulkan kembali oleh pilar-pilar yang membeku, bergema, bersaut-sautan, mengerikan. Para pendaki gunung dan gembala kambing yang tinggal di lembah rela mempertaruhkan nyawa untuk bisa melihat istana yang indah itu. Mereka yang beruntung dapat mengagumi istana serba putih yang menakjubkan itu. Tapi mereka yang sial akan bertemu muka dengan peri salju sendiri. Peri salju ini begitu cantik sehingga siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta kepadanya. Padahal sebagai peri, ia tidak boleh menikah dengan manusia biasa. Hatinya terbuat dari es, dingin, beku. Dia tidak peduli apakah mereka yang datang ke istananya itu mengaguminya atau tidak. Dia suka sekali menyanyi. Suaranya merdu penuh pesona, bagaikan desa angin semilir di antara daun-daun cemara. Jika peri salju mulai bosan dengan orang-orang yang mengaguminya, dia akan memanggil peri-peri karang gunung. Mereka akan muncul dari celah-celah karang dan mendorong para pengagum itu hingga jatuh terguling-guling sepanjang lereng gunung yang curam. Pada suatu hari, seorang pemburu yang tampan dan perkasa mendaki gunung itu. Dia mendengar suara merdu peri salju di hembus angin pegunungan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencari sumber suara yang mempesona itu. Siapa gerangan yang tinggal di puncak gunung yang sunyi ini? Akhirnya dia sampai ke istana salju dan bertemu dengan peri salju. Pemburu itu pun langsung jatuh cinta. Tapi karena merasa dirinya orang hina, dia tidak mau melahirkan perasaannya. Pikirnya wanita secantik itu tidak mungkin tertarik pada pemburu miskin seperti dia. Sikapnya ini berbeda sekali dengan rayuan serta pujian yang biasa didengar oleh peri salju. Karenanya dia justru tertarik pada pemuda pemburu itu. Ya, peri salju telah jatuh cinta. Pemuda itu diizinkannya tinggal di istananya. Para peri karang gunung melihat apa yang terjadi. Mereka marah-marah. Ratu salju tidak boleh menikah dengan orang biasa. Mereka keluar dari celah-celah karang, menangkap si pemburu dan melemparkannya ke lembah. Pemburu miskin sepantasnya menikah dengan gadis dusun. Setiap kali pemburu itu berusaha mendaki kembali, peri-peri karang gunung mencegatnya dan melemparnya ke lembah. Mereka melemparinya dengan batu. Mereka menggelindingkan bongkah-bongkah es. Peri-peri jahat itu selalu menggagalkan si pemuda untuk menemui peri salju. Akhirnya pemuda pemberani itu pun bosan mencoba. Cintanya pada peri salju meluntur. Aku menyanyiakan hidupku dengan memburu sesuatu yang tidak akan mungkin kudapat, keluhnya. Akhirnya dia menikah dengan gadis petani. Dengan sia-sia peri salju menantikan kedatangan kekasihnya. Dia tidak akan kembali, kata peri-peri karang gunung menertawakannya. Bagimu itu lebih baik. Kau tidak boleh menikah dengan pria itu. Bagaimanapun, hati beku peri salju telah mencair. Untuk
beratus-ratus bendera berkibar-kibar. Suatu arak-arakan yang terdiri dari para pangeran dan putri-putri anggun keluar dari gerbang istana. Paling depan berjalanlah seorang pemuda yang dikenalnya. Ya, Julia mengenalinya. James, serunya. Istana dan taman itu bergoyang. Air sumur menggelegak. Lalu terlontarlah pemuda itu dari dalam sumur. James telah kembali. Setelah 10 tahun hilang. Orang tua James tersenyum sambil menangis karena terharu dan bertanya kepadanya, kemana saja dia selama ini? Aku menatap air sumur ajaib, kata James, dan melihat seorang peri yang cantik sekali. Dia tersenyum padaku, dipegangnya tanganku, dan dibimbingnya aku masuk ke dalam sumur. Kami pergi ke sebuah istana megah, penuh dengan hadirin anggun yang asik berpesta. Tapi, ku minum anggur dari bule-bule terlarang. Kemudian, segalanya berubah. Peri cantik itu menjelma menjadi perempuan tua ompong. Pangeran-pangeran dan para putri menjadi orang-orang kerdil. Semua bertampang seram. Aku terpenjara sampai akhirnya seorang kawan yang setia datang, menjenguk ke dalam sumur dan memanggil namaku. Betapa berterima kasihnya James kepada Julia, dan betapa senangnya dia bisa kembali berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Ia sudah jeram, tidak akan lagi dia menatap air sumur ajaib. Kayaknya satu cerita lagi deh. Oke. Cerita berikutnya judulnya Pak Pandir dan 3 Penyamun. Ada seorang lelaki tua yang pandir. Ia digelari Pak Pandir karena memang pandir. Dia tinggal di sebuah desa kecil di sebelah timur kota Baghdad. Begitu pandirnya dia sehingga selalu percaya begitu saja pada apa yang dikatakan orang kepadanya. Bahkan anak-anak kecil pun suka menggoda dan mempermainkan dia. Suatu hari, dia memutuskan untuk menjual kambingnya ke kota Baghdad. Di zaman itu, orang-orang miskin terpaksa berjalan berhari-hari sebelum sampai ke kota Baghdad. Betapa repotnya dia mempersiapkan diri. Dibutuhkan waktu seminggu sebelum akhirnya dia bisa menentukan berapa banyak bahan makanan yang harus dibawa, berapa helai baju untuk ganti, dan berapa buli-buli air untuk penawar dahaga di jalan. Dimasukkannya bekalnya ke dalam karung. Karung itu dimuatkan ke punggung keledai. Kambingnya diikatkan ke ekor si keledai, dan leher si kambing digantungkan sebuah lonceng. Pikir orang tua itu akalnya bagus. Sambil berjalan, aku bisa mendengar bunyi lonceng itu. Gumamnya, jika lonceng masih tetap berkeliling, itu tandanya tak ada yang mencuri kambingku. Waktu itu penduduk negeri belum sebanyak sekarang. Daerah-daerah yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya masih sepi, liar, dan penuh bahaya. Pak Pandir pun berangkat. Di tempat yang sunyi, 3 orang penyamun sudah menghadang. Mereka menunggu bapak tua itu lewat. Aku akan merampas kambingnya, kata yang pertama. Kalau begitu, aku keledainya, kata yang kedua. Penyamun yang ketiga mendengus kecewa. Tinggal baju kumalnya itu yang masih bisa kurampas, katanya. Bagaimanapun itu lebih baik daripada tidak mendapat apa-apa. Penyamun pertama menunggu sampai Pak Pandir mendaki lereng yang cukup curam. Kemudian dia mengendap-endap dari balik semak. Diguntingnya tali pengikat kambing dengan ekor keledai dan dipindahkannya lonceng itu ke ekor si keledai. Lalu dia bersembunyi lagi. Pak Pandir terus melangkah dengan riang. Pikir setelah lonceng masih berkelinding, berarti kambingnya masih. Beberapa saat kemudian, dia menoleh dan terkejut sekali waktu melihat kambingnya tidak ada lagi. Barulah Pak Pandir tahu lonceng itu tetap diikatkan ke
sialnya, kalau Pak Pandir. Astaga, kata si penyamun. Untung Anda bertemu denganku, Pak. Beberapa menit yang lalu, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang menarik-narik seekor kambing. Nampaknya kambing itu enggan mengikutinya. Di sana, di balik rumpun pohon itu, jika Anda lari, pasti Anda akan dapat menangkapnya. Terima kasih, kata Pak Pandir. Wajahnya pun berseri kembali. Aku akan mengejarnya. Tapi, tolonglah jaga keledaiku ini sementara aku pergi. Baiklah, kata penyamun kedua. Sambil tersenyum ramah dipeganginya tali pengikat keledai. Pak Pandir segera lari ke arah rumpun pohon. Tentu saja tidak ada siapa-siapa. Kemudian ketika ia dengan terengah sampai ke tempat kawan barunya, ditinggalkannya orang itu telah menghilang bersama keledainya. Thank you, Deria. Pak Pandir menangis menjerit-jerit sambil menjambaki rambutnya. Tapi tidak ada gunanya. Kambingnya yang keledainya juga lengkap dengan bekal makanan dan pakaiannya. Tidak ada yang dapat dikerjakannya selain balik ke desanya lagi. Ia harus kembali menempuh jalan jelek yang berdebu itu. Matahari bersinar terik. Pak Pandir lega ketika sampai ke dekat sebuah perigi. Dekat perigi itu, duduklah seorang laki-laki yang sedang menangis meraung-raung sambil menarik-narik rambutnya. Persis dia sendiri tadi. Celaka, sial, tangis orang itu.